kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Anggraini. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Oke teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah dari Bapak Anam MPD, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila yang lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Nah, jadi teman-teman, dalam sistem filsafat ini memiliki 3 tingkatan nilai. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praksis. Oke, kita bahas tentang 3 nilai-nilai tadi, yaitu ada nilai dasar. Nilai dasar Pancasila merupakan nilai ideal yang sifatnya tetap. Nilai dasar merupakan hakikat dari 5 Pancasila itu sendiri yang berhubungan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nilai dasar inilah yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghadapi perkembangan zaman. Nilai dasar Pancasila tidak bisa diubah karena berisi tentang identitas, tujuan, dan juga cita-cita bangsa. Nilai dasar ini merupakan pemikiran sehingga sifatnya masih abstrak, sifatnya yang masih belum opsional, membuat nilai dasar membutuhkan penjabaran yang lebih lanjut untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut yang nomor 2, yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental menjabarkan nilai dasar Pancasila menjadi norma-norma yang sesuai dengan perubahan zaman. Contoh norma yang lahir dari penjabaran nilai dasar Pancasila menjadi nilai instrumental adalah perundang-undangan. Perundang-undangan berisikan aturan yang relevan dengan zaman sehingga bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Namun, bagaimanapun perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai praksis. Nilai praksis diwujudkan dalam pengalaman Pancasila secara subjektif dan objektif dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nilai praksis adalah nilai yang dilakukan sebagai sesuatu perilaku dalam kehidupan berwarga dan bernegara. Dasar filsafat Pancasila. Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, non-publis. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hakikat sila-sila Pancasila. Hakikat adalah segala sesuatu yang mendukung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau menyebutkan hakikat sila-sila Pancasila. Dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu yang pertama hakikat abstrak. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjukkan pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua yaitu hakikat serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hakikat sila-sila Pancasila. Hakikat adalah segala sesuatu yang mendukung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau menyebutkan hakikat sila-sila Pancasila. Dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu yang pertama hakikat abstrak.
Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjukkan pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua yaitu hakikat kodrat. Pancasila adalah pedoman, praksis, dan wujud pelaksanaan praksis dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah hakikat pribadi. Ada pada bangsa Indonesia yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa ini. Pancasila sebagai satu kesatuan utuh. Pancasila dalam struktur piramida. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sifat hierarkis dan bentuk piramida nampak dalam susunan Pancasila. Sila pertama, Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan demikian, susunan Pancasila memiliki sistem logis, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.